Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Di awal abad 19 dunia Islam tercabik-cabik oleh para penjajah. Mesir, Sudan, Pakistan dan Bangladesh, India, Malaysia, serta Brunei diduduki Inggris. Aljazair, Tunisia, dan Maroko dijajah Perancis. Italia mendapat bagian Libya, sedangkan Indonesia jadi jajahan Belanda. Pada masa itu dunia Islam mengalami kemunduran yang sebenarnya sudah dimulai sekitar 6 abad sebelumnya, sejak jatuhnya pemerintahan Islam di Andalusia dan kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad oleh Mongol dan pemikiran Islam mengalami kemandegan. Umat Islam terbelenggu oleh cara berpikir yang statis, gaya bahasa Arab yang sangat bertele-tele, yang dipenuhi oleh kaidah-kaidah kebahasaan yang sulit dimengerti, dan sistem pendidikan khususnya di Mesir memandang bahwa mempelajari filsafat adalah haram. Pada abad ke-19 para pemikir pembaharuan Islam hadir untuk mencairkan kondisi yang membeku, mengelaborasi pemahaman keagamaan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Muhammad Abduh adalah sosok seorang pemikir yang berjasa besar dalam pembaharuan Islam, merubah cara berpikir statis yang menghambat perkembangan pengetahuan agama. Melalui pemikirannya Muhammad Abduh telah membangkitkan gerakan revolusioner yang membuat takut pemerintah kolonial. Hal demikian bukanlah sesuatu yang mudah bagi Muhammad Abduh, dalam perjuangannya seringkali ia mendapatkan tantangan dan rintangan hingga akhirnya ia berhasil menjadi seseorang yang namanya termasuk catatan tinta emas sejarah perkembangan Islam. Riwayat hidup Muhammad Abduh. Nama lengkap dari Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Hairullah, dilahirkan di desa Mahalat Nasr Kabupaten Buhairah Mesir pada tahun 1849 m. Muhammad Abduh adalah seseorang yang terlahir di saat situasi sedang kacau, yaitu terjadinya kekerasan di bawah kekuasaan Muhammad Ali yang memungut pajak, sehingga menyebabkan rakyat berpindah-pindah dari desa ke desa untuk menyelamatkan diri dari beban berat yang dipikul mereka. Orang tua Muhammad Abduh bukanlah orang yang terpelajar, tidak berasal dari keturunan yang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan, mereka hanya berasal dari keluarga petani Mesir. Namun demikian, orang tuanya memiliki rasa keagamaan yang amat kuat, ayahnya terkenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Ayahnya Abduh Hasan Hairullah adalah keturunan Turki dan ibunya berasal dari keturunan Arab yang silsilahnya sampai pada Khalifah Umar ibn Khattab. Sejak kecil Muhammad Abduh telah diserahkan orang tuanya untuk belajar Al-Quran dan dengan otaknya yang cemerlang, dalam waktu 2 tahun ia mampu menghafal Al-Quran, yang pada masa itu usianya baru 12 tahun, seperti itulah dijelaskan oleh Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam. Bumi Aksara, Jakarta 1991. Cetakan I. Pada tahun 1862 oleh orang tuanya Muhammad Abduh dikirim ke Masjid Al-Ahmadi, Masjid Syekh Ahmad Tanta, sekarang menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Setelah 2 tahun di sana, Muhammad Abduh merasa tidak betah dengan cara belajar di sana. Menurutnya metode pembelajaran di sana salah, karena hanya mengandalkan hafalan luar kepala, sehingga ia merasa tidak mengerti apapun yang ia pelajari. Dan ia memutuskan untuk kembali ke desanya, bertani seperti saudara-saudara serta kerabatnya. Ketika kembali ke desa, pada tahun 1865 ia dikawinkan. Pada saat itu ia berumur 16 tahun. 40 hari setelah kawin, ia dipaksa oleh orang tuanya untuk melanjutkan studinya ke Tanta. Ia pun pergi meninggalkan kampungnya, namun tidak untuk belajar, tetapi ia melarikan diri ke rumah pamannya dan disinilah ia bertemu dengan paman dari ayahnya Syekh Darwisi Khader yang membimbing, mempengaruhi dan mendorongnya untuk kembali melanjutkan studinya ke Tanta. Atas jasanya itu, Abduh berkata, ia telah membebaskanku dari penjara kebodohan, the prison of ignorance, dan membimbingku menuju ilmu pengetahuan. Pada tahun 1866 Muhammad Abduh melanjutkan studinya ke Al-Azhar. 5 tahun kemudian, Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir untuk memberikan kuliah. Ketika itu Abduh masih mahasiswa Al-Azhar, ia tertarik dengan kuliah-kuliah yang diberikan oleh Al-Afghani. Ia menjadi murid Al-Afghani yang paling setia dan menjadi murid kesayangan Al-Afghani. Di antara mata kuliah yang paling menarik perhatian Muhammad Abduh adalah filsafat dan pemikiran teologi rasional, seperti itulah dijelaskan oleh
Ensiklopedia Islam Indonesia, Jambatan, Jakarta 1992. Al-Afghani pulalah yang mendorong Muhammad Abduh aktif dalam bidang sosial dan politik. Artikel-artikel pembaharuannya banyak dimuat pada surat kabar Al-Ahram di Kairo. Setelah lulus dari tingkat alamiah, sekarang LEC, dalam usia 28 tahun, 1877 ia mengabdikan diri pada Al-Azhar dengan mengajar mantik logika, dan ilmu kalam teologi, sedangkan di rumahnya ia mengajar pula kitab Tahzib al-Akhlaq karangan Ibnu Maskawai dan sejarah peradaban kerajaan-kerajaan Eropa. Pada tahun 1879 Al-Afghani diusir dari Mesir dengan tuduhan melakukan gerakan anti-pemerintah dan Muhammad Abduh juga terlibat di dalamnya, sehingga ia juga ikut dikeluarkan dari kota Kairo. Namun, pada tahun 1880, ia diperbolehkan kembali ke ibu kota, kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintahan Mesir, Al-Wakai al-Misiriyah. Kesadaran nasional Mesir mulai tampak dan di bawah pimpinan Abduh, surat kabar resmi itu memuat artikel-artikel tentang Organisasi Nasional Mesir, di samping berita-berita resmi. Selang 2 tahun Muhammad Abduh terlibat dalam gerakan revolusi nasionalis Urabi Pasha sehingga pemerintah Mesir memutuskan untuk mengasingkannya selama 3 tahun dan memilih sendiri tempat pengasingannya. Muhammad Abdul memilih Beirut sebagai tempat pengasingannya. Di tempat ini ia mendapat kesempatan untuk menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi Sultaniyah dan menetap selama setahun. Kemudian ia menyusul gurunya, Al-Afghani, yang ketika itu ia berada di Paris. Di sana mereka menerbitkan surat kabar Al-Urwa Al-Wuthqa, yang bertujuan mendirikan pan-Islam menentang penjajahan Barat. Tahun 1884, Abduh diutus oleh surat kabar ke Inggris untuk menemui tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir. Tahun 1885 Muhammad Abduh meninggalkan Paris menuju ke Beirut, Lebanon, dan mengajar di sana sambil mengarang beberapa kitab, antara lain 1. Risalah at-Tauhid, dalam bidang teologi. 2. Syarah Nahjul Balagah, komentar menyangkut kumpulan pidato dan ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. 3. Menerjemahkan karangan Jamaluddin Al-Afghani dari bahasa Persia, Ar-Radu ala Ad-Dariyin, bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan, dan 4. Syarah Makamat Badi, Az-Zaman Al-Hamazani, kitab yang menyangkut bahasa dan sastra Arab. Di Beirut, aktivitas Muhammad Abduh tidak terbatas pada mengarang dan mengajar saja, tetapi bersama beberapa tokoh agama lain mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan menggalang kerukunan antar umat beragama. Organisasi ini telah membuahkan hasil-hasil positif, terbukti dengan dimuatnya artikel-artikel yang mengangkat ajaran Islam secara objektif pada media massa di Inggris, padahal ketika itu jarang sekali dijumpai hal serupa di media Barat. Namun, organisasi ini dan aktivitas anggota-anggotanya dinilai oleh penguasa Turki di Beirut mempunyai tujuan-tujuan politik, sehingga penguasa tersebut mengusulkan kepada pemerintah Mesir untuk mencabut hukuman pengasingan Muhammad Abduh dan diminta segera kembali ke Mesir. Pada tahun 1888 Muhammad Abduh diizinkan kembali ke Mesir dan sangat ingin mengajar, namun tidak diizinkan mengajar karena pemerintah khawatir dengan pemikirannya yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi pikiran pemuda Mesir. Kemudian Muhammad Abduh ditugaskan di Pengadilan Abidin, Kairo. Bagaimanapun juga Al-Azhar memiliki kepentingan terhadap kemampuan intelektual Muhammad Abduh. Pada tahun 1899 Muhammad Abduh diangkat menjadi mufti kerajaan Mesir dan pada tahun yang sama Muhammad Abduh juga menjabat sebagai anggota Majelis Syuro Kerajaan Mesir, seksi perundang-undangan. Pada tahun 1905, Muhammad Abduh mencetuskan ide pembentukan Universitas Mesir. Ide ini mendapat respon yang begitu antusias dari pemerintah maupun masyarakat, terbukti dengan disediakannya sebidang tanah untuk maksud tersebut. Namun sayang, universitas yang dicita-citakan ini baru berdiri setelah Muhammad Abduh berpulang ke Rahmatullah dan universitas inilah yang kemudian menjadi Universitas Kairo. Pada tanggal 11 Juli tahun 1905, saat masa puncak aktivitasnya membina umat, Muhammad Abduh meninggal dunia di Kairo, Mesir. Yang menangisi kepergiannya bukan hanya umat Islam, tetapi ikut pula berduka di antaranya sekian banyak tokoh non-Muslim. Selain yang telah disebutkan di atas, selama hidupnya beliau juga melahirkan beberapa karya lain, yaitu
Tafsir Al-Quran Al-Hakim belum sempurna, kemudian dirampungkan oleh Rashid Ridha. 2. Hasyiah ala Syar'at Diwani li al-Aqaid ad-Adudiyat. 3. Al-Islam wa an-Nasraniyat ma'al ilm wa al-Madaniyat. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Gagasan pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaharuan Islam meliputi beberapa bidang yang antara lain adalah pendidikan, merubah cara berpikir yang statis menjadi dinamis, dan turut berperan dalam bidang ketatanegaraan. Muhammad Abduh memiliki jasa yang sangat besar dalam sistem pendidikan, yaitu perbaikan sistem pendidikan dan pengajaran agar menjadi lebih baik, sehingga dapat membuka pikiran yang selama ini terbelenggu. Muhammad Abduh juga memperbaiki kurikulum Al-Azhar dengan menambahkan mata pelajaran umum dalam silabusnya dan meningkatkan metode pembelajaran, tidak hanya sistem hafalan yang selama ini berlaku. Ketika Islam mengalami masa keemasan, ilmu pengetahuan berkembang di bawah kendali pemerintah-pemerintah Islam yang ada di masa itu dan ilmu pengetahuanlah yang menyebabkan kemajuan umat Islam di masa lalu dan kemajuan Barat sekarang. Sehingga untuk mengembalikan kejayaan Islam yang hilang, umat Islam sekarang harus kembali mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, dalam bidang pendidikan Muhammad Abduh memiliki ide untuk memperbaiki gaya bahasa Arab yang sangat bertele-tele, yang dipenuhi oleh kaidah-kaidah kebahasaan yang sulit dimengerti. Gagasan Muhammad Abduh yang paling mendasar dalam sistem pendidikan adalah bahwa ia sangat menentang sistem dualisme, yaitu perbedaan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Menurutnya di sekolah-sekolah umum harus diajarkan ilmu pengetahuan agama dan di sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern, seperti itulah dijelaskan oleh Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam. Ide-ide Muhammad Abduh tersebut muncul karena pemerintah pada masa itu membutakan mata rakyat agar rakyat berada dalam keadaan statis, seperti pujaan yang berlebihan kepada syaikh dan wali, sangat patuh bahkan bertaklid kepada ulama terdahulu dan menyerahkan segala-galanya kepada qada dan qadar. Ini menyebabkan akal dan pemikiran dalam Islam membeku. Faham-faham yang salah tersebut perlu diusir dari Islam. Umat harus kembali kepada ajaran Islam yang terdapat di zaman salaf, yaitu zaman para sahabat dan ulama besar. Namun hal demikian tidaklah cukup, karena zaman sekarang jauh berbeda dari zaman klasik sehingga ajaran-ajaran asli tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masa sekarang. Untuk menyesuaikan ajaran-ajaran asli dengan situasi modern sekarang, Muhammad Abduh memiliki ide untuk membuka pintu ijtihad, yang tidak semua orang dapat berijtihad, baginya hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad, adapun bagi mereka yang tidak memenuhi syarat harus mengikuti pendapat mujtahid yang disetujuinya, sehingga taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankan, bahkan perlu dimusnahkan karena menyebabkan umat Islam berada dalam kemunduran. Seperti itulah dijelaskan oleh Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Jakarta 1975, Chat. Lalu mengenai pembukaan pintu ijtihad dan pemberantasan taklid didasarkan atas keyakinannya terhadap kemampuan akal. Islam memandang bahwa akal miliki kedudukan yang tinggi. Allah menunjukkan perintah dan larangannya melalui akal, sebagaimana terdapat pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Abduh, Islam adalah agama yang rasional. Menggunakan akal adalah salah satu dari dasar Islam, sehingga iman seseorang tidak akan sempurna tanpa berdasar kepada akal. Kepercayaan Muhammad Abduh terhadap akal, membuatnya mendapatkan paham baru, yaitu, bahwa manusia memiliki kebebasan dalam kemauan dan perbuatan, free will and free act atau qadariyah. Abduh memandang akal berperan penting dalam mencapai pengetahuan hakiki tentang iman. Akal dalam sistem teologi Abduh memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Karena akal orang dapat mengetahui adanya Tuhan dan sifatnya, adanya hidup akhirat, mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, kebaikan dan kejahatan, serta kewajiban membuat hukum. Tapi bukan berarti manusia tak membutuhkan wahyu sebagai petunjuk. Menurut Abduh, wahyu tetap dibutuhkan sebab menurutnya wahyu menolong akal untuk mengetahui sifat dan keadaan kehidupan alam akhirat, mengatur kehidupan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip umum yang dibawanya, menyempurnakan pengetahuan akal tentang Tuhan dan sifat-sifatnya dan mengetahui cara beribadah serta bersyukur kepada Tuhan.
Jika pengikisan sikap-sikap tradisional berhasil dilaksanakan, umat akan berpikir lebih maju, baik bidang agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan umat diharapkan memandang bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Paham jumud dari masyarakat Islam, menurut Muhammad Abduh dapat dihapus dan diganti dengan paham dinamika. Jika jalan-jalan yang tersebut di atas dapat terlaksana. Dalam bidang ketatanegaraan berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi, menurutnya pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat dan terhadap pemerintah yang adil rakyat harus patuh dan setia. Kepala negara adalah manusia yang dapat berbuat salah dan dipengaruhi oleh hawa nafsunya, dan kesadaran rakyatlah yang membawa kepala negara kembali ke jalan yang benar. Kesadaran rakyat dapat dibangunkan dengan pendidikan di sekolah-sekolah, penerangan di surat kabar dan sebagainya. Analisa, menurut Muhammad Abduh, salah satu cara untuk mencairkan cara berpikir umat Islam yang beku dan Islam yang mengalami kemunduran adalah mengadakan pembaharuan Islah yang bersifat agama pemahaman agama. Muhammad Abduh merubah metode pendidikan dari metode hafalan menjadi metode rasional dan pemahaman insight. Di samping menghafal, siswa juga perlu memahami materi yang dihafalnya. Ia juga memberantas taklid buta terhadap para ulama, membuka pintu ijtihad dan mengembangkan kebebasan ilmiah di kalangan mahasiswa Al-Azhar. Muhammad Abduh menjadikan bahasa Arab sebagai sesuatu yang perlu dihidupkan dan diperbaiki metodenya. Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan metode pendidikan. Sistem madrasah yang akan mengeluarkan tanpa memiliki pengetahuan modern dan sekolah-sekolah pemerintah tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup menjadikan Muhammad berinisiatif untuk menambah pengetahuan umum pada madrasah-madrasah dan menambah pengetahuan agama pada sekolah-sekolah umum. Sehingga jurang pemisah antara dua lembaga pendidikan tersebut akan dapat ditanggulangi. Selama hidupnya, Muhammad Abduh mampu menghasilkan beberapa karya tulis, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Risalah at-Tauhid dalam bidang teologi. 2. Syarah Nahjul Balagah, komentar menyangkut kumpulan pidato dan ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. 3. Menerjemahkan karangan Jamaluddin Al-Afghani dari bahasa Persia, Ar-Radu ala Ad-Dariyin, bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan. 4. Syarah Makamat Badi Az-Zaman Al-Hamazani, kitab yang menyangkut bahasa dan sastra Arab. 5. Tafsir Al-Quran Al-Hakim, belum sempurna, kemudian dirampungkan oleh Rashid Rida. 6. Khasyiyah, ala Syar'at Diwani li al-Aqaid Ad-Adudiyat. 7. Al-Islam wa An-Nasraniyat ma'al Ilm wa Al-Madaniyat. Daftar pustaka. 1. Asra, Azyumardi DKK, Ensiklopedi Islam, PT Ikhtiar Baru Van Heof, Jakarta, 2003. 2. Ali, Yunasril, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1991. 3. Darmansyah, Pemikiran-Pemikiran Muhammad Abduh, STAI Al-Falah, Banjarbaru, 2008. 4. Fahri, Majid, Sejarah Filsafat Islam, Pustaka Jaya, Jakarta, 1987. 5. Nasution, Harun DKK, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1992. 6. Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Jakarta, 1975. 7. http artikelislam.wordpress.com/2008-08. 8. http://it.wiki.org/wiki-Muhammad-Abduh. 9. www.pski.org.id-tokoh-detail.asp. 10. www.scribet.com/doc-2158818-Abdus tanda hubung 2. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.